Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Muktirat Mesari. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan dua rekan saya. Yang pertama yaitu Olivia Amanda Dewi sebagai pemateri kedua dan Indri Haryati sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu lempar lembing, yang kedua lempar cakram, dan yang ketiga tolak peluru. Dengan dosen pengampu Ibu Alivia Sufianti, MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian lempar lembing. Lembing adalah olahraga yang merupakan keturunan dari banyak bentuk kompetisi yang diperebutkan di berbagai bagian dunia kuno yang melibatkan pelemparan dari peluru. Lembing adalah salah satu peristiwa yang membentuk bagian dari Olimpiade kuno, dan itu termasuk dalam perdana Olimpiade modern pada tahun 1896. Lembing akhirnya diatur oleh lintasan dan lapangan payuh tubuh, yaitu Federasi Atletik Amatir Internasional atau IAAF. Javelin kompetisi paling dikenal melalui pemaparan yang diberikan olahraga pada Olimpiade, di mana lembing adalah kejadian terpisah diperebutkan oleh laki-laki dan perempuan. Javelin juga merupakan bagian dari 2 tahunan atletik dunia, kejuaraan atletik, dan berbagai daerah bertemu. Javelin kompetisi adalah bagian dari National Collegiate Athletic Association atau NCAA, tahunan kejuaraan trek dan lapangan. Ini juga merupakan salah satu peristiwa yang meliputi baik dasar lomba dan heptathlon. Lembing sejumlah kesamaan teknis ke lapangan olahraga tradisional lainnya yang mengharuskan atlet untuk melempar peluru sejauh mungkin. Yang menembak, melempar palu, dan cakram semua memerlukan atlet untuk mempertimbangkan berbagai faktor fisik, termasuk efek angin, sudut di mana objek dilepaskan, ketinggian di mana objek dilepaskan, dan kecepatan objek pada rilis. Ini juga pertimbangan aerodinamis spesifik lembing itu sendiri yang memisahkan olahraga ini dari peristiwa melempar lainnya. Proyektil yang digunakan dalam lembing terdiri dari 3 bagian yang berbeda kepala, dibangun dari logam ringan, batang yang terbuat dari serat karbon atau komposit lain, bahan sintetis, dan cengkraman. Di sini ada peralatan-peralatan dasar lempar lembing. Lempar lembing merupakan nomor lempar yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik. Perlombaan lempar lembing dilakukan di lapangan terbuka dengan menggunakan lembing yang mempunyai ketentuan sebagai berikut. Lembing untuk putra beratnya itu 800 gram, panjangnya 260-270 cm, dan panjang lilitan untuk pegangan yaitu 15-16 cm. Dan untuk putri beratnya itu 600 gram, panjangnya 220-230 cm, dan panjang lilitan untuk pegangan 15-16 cm. Ukuran lapangan lebarnya 4 meter, panjang awalan 30-37 meter, dan besar sudut lemparan 60 derajat. Dan di sini ada macam-macam teknik lempar lembing. Teknik lempar lembing itu dibagi menjadi 3 cara. Ada 3 cara tekniknya. Yang pertama yaitu American Style atau cara Amerika. Pada American Style, cara memegang lembing adalah dengan menempatkan ibu jari sekaligus telunjuk untuk saling bertemu pada lilitan lembing atau di belakang balutan lembing. Untuk yang baru menekuni lempar lembing, cara memegang lembing ini lebih sesuai. Artinya dia lebih tepat dibanding yang lain. Nanti di sini ada gambarnya kok guys. Oke.
Yang kedua ada Finlandia style atau cara Finlandia. Pada umumnya, seringkali cara memegang lembing dengan cara Finlandia kerap dianggap sama dengan cara Amerika. Banyak orang tak terlalu tahu cara membedakan kedua teknik pegangan yang padahal sebenarnya sangat mudah. Untuk pegangan ini, tekniknya adalah dengan membuat ibu jari serta jari tengah bertemu tepat di bagian lilitan lembing. Yang ketiga ada tang style atau jepit tang. Untuk cara memegang lembing satu ini, pegangan berfokus pada jari telunjuk serta jari tengah yang bertugas menjepit lembing tepat di belakang bagian pegangan. Tentunya pada setiap pegangan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan untuk teknik pegangan ini pun sama baiknya dengan yang lain, hanya memang tak sepopuler American Style. Teknik membawa lembing. Sebetulnya dalam membawa lembing seorang bisa melakukan cara apapun, hanya saja pastikan untuk tidak sampai membuat kecepatan berlari terhambat. Intinya di sini adalah bahwa membawa lembing bisa dilakukan senyaman atlet tersebut. 1. Membawa di atas pundak di mana mata lembing posisinya serong ke atas. 2. Bahkan atlet pun sah-sah saja kalau ingin membawa lembing di atas bahu dengan posisi mata lembing sering ke bawah maupun juga mendatar. 3. Tangan akan menjadi rileks ketika membawa lembing dan dalam posisi mendatar. Begitupun tertekan sehingga memegang banyak juga atlet yang menggunakannya. 4. Membawa lembing tidak harus selalu di atas pundak. Karena membawa dengan posisi lembing, sisi tubuh juga sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, pada teknik membawa lembing ini perlu meluruskan tangan ke belakang supaya menjadi jauh lebih gampang dalam mengambil sejumlah sikap selanjutannya. Hanya saja, pada cara membawa lembing seperti ini akan ada sedikit hambatan untuk berlari dengan kecepatan optimal. 3. Teknik awal berlari lempar lembing. Teknik lainnya yang sangat perlu diperhatikan adalah awalannya. Awalan ini merupakan gerakan mula-mula dalam proses melempar lembing dan perlu atlet lakukan dengan melangkah serta berlari ke atas tolakan. Atlet perlu melatih ini di awal karena awalan lari adalah bagian pertama yang tujuannya sebagai pembangun kecepatan gerak tubuh untuk kepentingan hasil lemparan. 4. Teknik melempar lembing. 1. Ketika kehendak melempar lembing dari atas kepala, pastikan bahwa lembing ke belakang dengan tangan lurus yang diputar ke arah dalam. Sementara itu, rebahkan badan ke belakang dengan lutut kaki kanan di saat yang sama dengan pembengkokan siku. 2. Bawa lembing secepat kilat ke atas kepala sambil mendorong pinggul ke depan. Barulah kemudian lembing dilemparkan sekuat tenaga ke depan dari atas kepala. Dalam posisi ini, tangan lurus dan dibantu dengan kaki kanan ditolakkan sekuatnya dan badan dilonjakkan ke depan. 3. Lepaskan lembing di saat lurus dan pangkal lilitan tali lembing dapat didorong dengan jari-jari tangan. 5. Teknik melepaskan lembing. 1. Awalnya bahu dipakai untuk melempar secara aktif dengan dibawa ke depan sambil memutar lengan yang akan melempar, sementara siku mendorong ke arah atas. 2. Pastikan lembing dilempar di atas kaki kiri dan lembing juga melepas dari tangan dengan 45 derajat sudut lemparan. Pergerakannya mirip ketapel dari lengan bawah tangan kanan. 3. Sementara itu, pastikan untuk meluncurkan kaki kanan di atas saat pelepasan lembing, maka terjadilah pada satu garis lurus yang berasal dari pinggang ke tangan pelempar sementara tubuh serta kepala condong ke sisi kiri. 4. Selama pelepasan lembing, tekuk lengan kiri dengan tujuan membolak dan pastikan tubuh seimbang dan mempertahankan posisi yang sudah diciptakan saat melempar, menjaga keseimbangan supaya tak berakibat pada diskualifikasi. Pada proses penyeimbangan tubuh, pusatkan pada satu kaki tumpuan. Pengertian lempar cakram.
adalah olah dengan melempar lembing peluru martil cakram. Sedangkan cakram sebuah benda kayu yang berbentuk piring berbingkai sebuk besi. Jadi lempar cakram adalah salah satu nomor lomba dalam atlet yang menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring bersabuk besi atau bahan lain yang bundar dipipihkan yang dilemparkan. Perlengkapan lempar lembing. Alat cakram terbuat dari kayu yang dibingkai dengan logam sebagai penguat sisi cakram. B. Ukuran cakram putra 2 kg, 219 sampai 221 mm diameter garis tengah. Putri 1 kg, 180 sampai 182 mm diameter garis tengah. C. Sektor lapangan 1. Lapangan melempar berdiameter 2,50 meter dalam perlombaan yang resmi terbuat dari mental atau baja. 2. Permukaan lantai tempat melempar harus datar dan titik licin terbuat dari semen, aspal, dan lain-lain. Ketiga, lingkaran lapangan dikelilingi oleh pagar kawat atau sangkar untuk menjamin keselamatan petugas peserta dan penonton. 4. Diameter 7 meter, mulut 3,3 meter. Sektor lapangan dibatasi oleh garis yang berbentuk sudut 40 derajat di pusat lingkaran. Cara memegang cakram. Untuk memudahkan memegangnya, cakram diletakkan pada telapak tangan kiri bagi pelempar yang tidak kidal, sedangkan telapak kanan diletakkan di atas tengah cakram. Keempat, jari agak jarang terbuka menutupi pinggiran cakram, ruas jari yang terakhir menutupi cakram, sedangkan ibu jari bebas. Bagi yang tangannya lebar, 1. Cara dengan meletakkan tepi cakram pada lekuk pertama jari-jarinya. Cara memegang cakram untuk yang memiliki tangan lebar adalah jari telunjuk dan jari tengah terhimpit, jari lainnya agak renggang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cara memegang yang jari-jarinya pendek, dan dengan cara yang pertama hanya letak tepi cakram agak lebih ke ujung jari-jari. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Materi selanjutnya, pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik dalam nomor lempar. Atlet tolak peluru melemparkan bola besi sejauh mungkin. Peluru merupakan peralatan utama dalam olahraga ini. Bentuknya bulat seperti bola dan terbuat dari besi. Berat tolak peluru disesuaikan dengan penggunanya. Antara lain untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Selanjutnya, teknik dasar tolak peluru. Dalam tolak peluru terdapat beberapa teknik dasar, diantaranya teknik memegang peluru. A. Jari-jari renggang. Jari kelingking ditekuk berada di samping peluru sehingga dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak mudah bergeser di tempatnya. Untuk menggunakan cara ini, penolak harus memiliki jari-jari yang panjang. Selanjutnya, yang B, jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping, jari kelingking berada di belakang peluru. Jari kelingking berfungsi untuk menahan jangan sampai peluru mudah bergeser. Juga membantu menekan pada waktu peluru ditolakkan. Cara ini lebih sering digunakan oleh atlet. Selanjutnya yang C, jari-jari agak renggang. Bagi mereka yang tangannya agak kecil dan jari-jarinya pendek, dapat menggunakan cara ketiga ini, yaitu jari-jari seperti pada cara kedua tetapi lebih renggang. Kelingking di belakang peluru sehingga dapat ikut menolak peluru. Ibu jari untuk menahan geseran ke samping karena tangan pelempar kecil dan berjari-jari pendek. Peluru diletakkan pada seluruh lekuk tangan. 2. Teknik meletakkan peluru pada bahu. Peluru dipegang dengan salah satu cara di atas. Letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Yang ketiga, teknik menolak peluru. Untuk menyiapkan kondisi fisik yang dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. A. Menolak peluru dengan kedua tangan. 1. Pegang peluru dengan kedua tangan di depan dada. Kedua kaki dalam keadaan sejajar, lalu dorong atau tolakan peluru ke depan atas sejauh mungkin. Yang kedua, pegang
peluru dengan kedua tangan. Kemudian kemudian simpan di bawah perut dengan lengan diluruskan. Kedua kaki dalam keadaan sejajar, kemudian ayunan dan lemparkan peluru ke depan. Yang ketiga, pegang peluru dengan kedua tangan, kemudian simpan di bawah perut dengan lengan diluruskan. Kedua kaki dalam keadaan sejajar, posisi ini dilakukan dengan membelakangi arah lemparan. Kemudian ayunkan dan lempar peluru ke arah belakang atau sektor lemparan. Yang keempat, pada tahap berikutnya doronglah peluru dengan bantuan putaran pinggang. Tolakan masih dengan kedua tangan, tetapi beban diutamakan pada tangan tolak atau tangan terkuat. Kaki masih sejajar. Tahapan ini dipersiapkan untuk melakukan tolakan yang sebenarnya. 5. Lakukan seperti di atas. Hanya sekarang satu kaki berada di depan. Tolakan dilakukan dengan koordinasi bantuan dorongan atau dari dorongan kaki belakang. B. Menolak peluru dengan satu tangan. 1. Peganglah peluru dengan tangan kanan dan letakkan di leher. Lanjurkan atau retakan lengan kiri ke depan dan hadapkan menghadap depan. Tolakan peluru dengan sudut parabola beberapa meter ke depan sambil melangkah kaki kiri ke depan. Jangan lupa kaki kanan dihentakkan untuk membantu melakukan tolakan sesaat sebelum peluru dilepaskan. Yang kedua, lakukan gerakan ini seperti di atas. Hanya pada saat akan melakukan tolakan, badan diputar ke kanan untuk mengambil ancang-ancang. Yang ketiga, lakukan gerakan tolakan peluru dengan awalan membelakang gunakan bantuan putaran atau pilin tubuh saat melakukan tolakan peluru. Alat yang digunakan dalam tolak peluru, yang pertama ada roll meter, yang kedua bendera kecil, yang ketiga kapur atau tali rafia, yang keempat peluru. Peluru beratnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kelima, obrit, gaya membelakangi arah tolakan. Yang keenam, ortodok atau gaya menyamping. Tolak peluru. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran berdiameter 2,135 meter. Lingkaran tolak peluru harus dibuat dari besi, baja, atau bahan lain yang cocok digunakan untuk dilengkukan. Bagian atasnya harus rata dengan permukaan tanah luarnya. Bagian dalam lingkaran tolakan dibuat dari semen, aspal atau bahan lain yang padat tetapi tidak licin. Permukaan dalam lingkaran tolakan harus datar antara 20 mm sampai 6 mm. Lebih rendah dari bibir atas lingkaran besi. Garis lebar 5 cm harus dibuat di atas lingkaran besi menjulur sepanjang 0,75 meter. Pada kanan kiri lingkaran, garis ini dibuat dari cat atau kayu. Diameter bagian dalam lingkaran tolak adalah 2,135 meter. Tebal besi lingkaran tolak minimum 6 mm dan harus dicat putih. Balok penahan dibuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dalam sebuah busur atau lengkukan sehingga tepi dalam berhimpit dengan tepi dalam lingkaran tolak sehingga lebih kokoh. Lebar balok 11,2 sampai 30 cm, panjangnya 1,21 sampai 1,23 meter, di dalam tebal 9,8 sampai 10,2 cm. Kurang lebih gambar seperti di PPT atau di makalah yang dikirim. Selanjutnya kesimpulan. Dari beberapa uraian penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini khususnya dalam olahraga lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru, maka peserta didik dapat memperhatikan teknik-teknik dasar dalam melakukan lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru. Mengetahui sejarah lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru. Mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam olahraga lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Mengetahui pengertian olahraga lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Bentuk dan ukuran lapangan yang digunakan dalam olahraga lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Dan siswa atau mahasiswa dapat mengetahui peraturan yang harus ditaati dalam olahraga lempar lembing, lempar cakram, dan lempar
dan tolak peluru. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.